Stitch pasti seneng banget. Terus kan dia punya yang musuhnya yang gede itu kan, yang gendut itu kan. Terus aku kayak takut banget kalau dikejar alien. Ya biasa namanya anak kecil, karena dulu aku ngerasa Lilo itu mirip aku guys, iya nggak? Pendek, kecil, ponian ya kan. Tapi ya udah gede guys. Dari Pas udah gede kita nonton lagi yang aslinya seperti apa. dari masa kecil kemudian dewasa dan teman-teman udah menikah, masuk bridgingnya. Amel, gimana nih teman-teman udah nikah semua, dirimu masih enjoy pacaran? Oh jauh. Jauh banget ya pertanyaannya. Iya, well namanya temen-temen kan pasti mereka udah punya plannya masing-masing. Jodoh udah di tangan Tuhan lah ya, di tangan Allah gitu. Cuman ya udah berarti memang mereka plannya seperti itu, kan kita plannya lain-lain. Nah, Amel sendiri plannya mungkin sebel masih ditanya kapan termasuk sama wartawan gitu Mel? Enggak tahu, sumpah ya. Tapi maksudku kan aku masih 23 tahun gitu. Tapi kalau memang dibandingkan sama temen-temen, mungkin temen-temenku memang mereka udah siap aja gitu. Nah aku sendiri masih banyak banget hal yang masih pengen dicapai gitu. Aku pengen S2 dulu, terus pengen coba berbisnis dan lain-lain gitu. Jadi ya manusia kan planning ya, manusia ngeplan, Allah yang menentukan hasilnya seperti apa gitu. Tapi kalau sama pacar sendiri udah berapa tahun sih mungkin pacaran? Berapa ya guys? Ya udah lama belum ya? Kayaknya selama Lilo and Stitch dimulai lah ya. Udah setahun. Udah setahun. Belum ada dari pacar mungkin ini kapan nih kayak gitu-gitu, atau dari Amelnya sendiri? Nggak tahu ya guys, kita doakan aja yang terbaik. Karena namanya masih muda, walaupun udah nggak kecil lagi, udah tua kita sebenarnya ya. Kita doakan yang terbaik aja, semoga semua plan yang baik-baik bisa tercapai. Amin. Tapi Bicara kalau boleh tahu, yang sekarang tuh dari profesi yang sama apa enggak sih? Enggak. ketahuan yang sebelah nih. Iya, ketawa gede banget. Enggak. Tapi bukan dari kalangan entertainment gitu. Ketemunya dari hobi. Hobi apa sih kalau boleh tahu? Banyak bu hobinya. Kan kita pengacara, pengangguran banyak acara. Hobinya sama-sama olahraga, lari, sepeda, terus golf juga, sama satu teman main lah pasti. Olahraga membawa berkah berarti ya. Iya, tapi membawa beban juga karena satu olahraga, jadi kita bawaannya pengen coba improve terus kan. Jadi semangat. Mel tadi sempat bilang ngejar S2 sama bisnis. Kalau buat tahu udah ada belum sih prospek S2-nya, udah daftar kemana atau mungkin sekarang lagi berjalan? Kebetulan kemarin aku udah daftar LPDP juga, walaupun alhamdulillah hasilnya ditolak. Nggak lulus tes bakat skolastik, jadi yang tes soal-soal itu susah banget, jadi aku belum lulus. Cuman pengen kita coba lagi, dan ada beberapa university di luar negeri yang aku udah daftar juga gitu. Terus kalau bisnis udah ada juga, yang pertama udah ada di Jogja, kos-kosan, insya Allah tahun ini jadi di Solo F&B. Doain ini. Tapi lebih ininya ke yang dalam atau luar negeri Mel? Pengennya sih yang luar negeri, karena kebetulan kakak-kakakku dua-duanya satu di US, satu di UK kan. Mungkin kita di benua lain lagi kali ya guys, biar kita coba-coba. Ada target di mana mungkin benuanya dan negara apa? Aku sih insya Allah pengennya coba Australia, biar ketemu koala yang mirip ya nggak mirip, wombat. Tapi ya aku pengen coba itu, sama UK juga nggak ada. Biar kita, hello sir, my name is Amel. Jurusannya apa sih Mel mungkin? Nah, karena aku juga insya Allah di tahun ini akan buka beberapa cabang bisnis, jadi aku pengen ambilnya bisnis. Karena basicku kan hukum kan. Kalau ambil hukum lagi tapi aku nggak jadi pengacara juga agak sayang sih. Jadi aku lebih ke yaudah apa pengen ditekuninnya apa, habis S2 kita ambil aja. Mel banyak tadi dibilang tahun ini akan banyak membuka bisnis dan kuliah juga akan mengambil yang manajemen bisnis gitu. Itu udah dipersiapkan untuk jangka panjang nanti ketika Amel benar-benar berhenti dari dunia entertainment seperti apa? Kita sih pengennya tetap syuting ya gitu, karena aku suka banget dan nggak pernah ngerasa bahwa kalau syuting atau acting itu kerja. Karena lagi-lagi hobinya banyak dan salah satunya acting. Jadi aku ngerasa oke deh, pengennya sih sampai tua, karena kan peran pasti ada aja gitu ya, sesuai sama orangnya dan juga sesuai sama umur juga gitu. Pengennya sih tetap terus bisa berkarir di dunia entertainment kalau memang masih ada rezekinya. Cuman kalau nggak ada, itu tadi kita kan harus plannya A, B, C, D gitu kan. Dan makanya pendidikan itu utama, karena namanya dunia pasti terus berputar. Once kita nggak bisa pegangan lagi di dunia entertainment, ya kita coba hal lain.
kita coba-coba aja guys. Tapi punya orang tua yang demokrasi maksudnya nggak mengekang gitu, gimana sih? Ya, maksudnya nggak yang mengekang, ayo nikah gitu. Bener-bener alhamdulillah banget, aku ngerasa seneng dan bangga gitu karena punya orang tua yang open minded tapi konservatif, cuman suportif banget akan apapun semua hal yang kita pilih selama hal itu hasilnya baik. Jadi kayak banyak orang tua yang kayak kamu nggak boleh pacaran apa segala macem gitu. Nah, cuman bapak ibu itu juga kayak kamu harus pacaran sama ini, nikah sama ini gitu. Mereka benar-benar membebaskan selama tahu batasan dan outcome-nya tuh positif aja. Mel, bicara soal bisnis, muda-muda punya bisnis banyak. Kalau boleh tahu, bisnis Amel tuh apa aja sih, Mel? Well, yang paling terdekat yang udah jadi Yang udah ada dulu, yang udah ada apa aja sih? apanya? Yang udah ada bisnisnya apa yang aja? udah ada kos-kosan sama yang lagi dibangun, insya Allah kafe. Kafe. Nah, kalau kos-kosan sendiri, kos-kosannya ada di mana dan ada berapa pintu sih, Mel, kalau boleh tahu? Jogja 10 pintu. Subhanallah. Tapi alhamdulillah bulan ini sampai insya Allah 6 bulan ke depan udah penuh. Tapi kalau udah ada yang kosong, hubungi saya. Oke. DM. Kenapa pilih Jogja dan Properti, iya, bisnis iya, Kenapa iya. properti? Karena satu ibu tuh sebenarnya kan ibu-ibu tuh emang suka kos-kosan kayaknya ya, dan kebetulan di tahun 2023 aku sempet dapat peran jadi anaknya ibu kos, anaknya bapak kos. Jadi ya udah deh coba kita beneran buka kos-kosan, dan ternyata seru banget ya guys. Agak pusing dikit cuman nggak apa-apa. Dan kenapa di Jogja? Karena Jogja itu kan kota pelajar ya, jadi mereka benar-benar tiap tahun tuh pasti ada aja murid baru, peserta didik baru gitu. Jadi kotanya benar-benar apa tuh namanya, sibuk lah gitu. But I love Jogja. In general aku juga suka banget Jogja. Sama ada satu lagi villa untuk di Bali di Sentul aja. Oke, udah berapa lama jadi kakak-kakak kos? Sekitar hampir setahun nih. Hampir setahun. Belum, game 8 bulanan. Ada rencana lagi punya kos-kosan di daerah mana gitu, Bandung atau bahkan Jakarta gitu, Pengennya Mel? mana? Pengennya Jakarta sih, jujur Jakarta sama Solo kali ya, karena bapakku orang Solo, jadi kita coba Solo. Kalau kafe sendiri, Mel, ada rencana buka di mana tadi? Di Solo. Kenapa pilih di Solo, Mel? Kenapa di Solo? Satu, bapakku orang Solo, kedua aku pengen membawa angkringan tapi ke anak-anak muda juga gitu. Tapi harganya tetap friendly banget. Jadi ya kita lihat nanti ya guys. Nanti kalau buka insya Allah aku datang. Tapi kenapa banyak di luar kota sih kan? Maksudnya kan pasti akan memakan waktu juga. Bener-bener kamu kenapa beraktivitas di Bali, Jakarta. Solo, Jogja gitu ya? Karena kita orang Indonesia guys, kita nggak bisa sentris di Jakarta. Nggak, tapi satu mungkin alasan agar bisa jalan-jalan kali ya, dan aku lebih suka coba kita eksplor keluar dulu baru ke Jakarta sih, karena Jakarta tuh benar-benar terlalu dinamis I think ya, dan marketnya tuh beda banget aja gitu. Kalau Jogja tuh dinamis, tapi kita tahu marketnya pasti anak-anak kuliahan gitu. Kalau Solo ada sentimental value-nya lah. Bapakku orang Solo dan bapak kayak ya udah ayo kita bikin di Solo. Mel, terakhir Mel, bangun 10 pintu di Jogja ngabisin 1 miliar nggak sih, Mel? Nah kebetulan itu saya tidak tahu, karena kebetulan aku cuman ini udah jalan nih, ayo urusin. Jadi ya gitu aja. Yang banyak ngurus berarti ibu? Bantu urusin. Kemarin tuh kita beli dari orang juga, jadi kita langsung jalanin aja. Kemarin beli dapat hampir 1 miliar harganya atau enggak? Itu ibu yang